Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia kepada kita semua. Yang mana dengan rahmat dan kurnia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat yang mulia ini, kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk datang ke masjid ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya dan melimpahkan maghfirahnya kepada kita semua. Kemudian selawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membimbing umat manusia dari alam kejahilan kepada alam yang berilmu pengetahuan, sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, agama Islam memberikan kepada pengikut-pengikutnya suatu perintah dan suatu larangan. Ada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul supaya dapat kita lakukan dengan sempurna dan merupakan menjadi amalan bagi kita dan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Dan juga ada larangan-larangan yang tertentu yang diberikan kepada kita umat Islam supaya kita meninggalkannya dan menjauhkan dari hidup dan kehidupan kita. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, setiap suruhan Allah dan suruhan Rasul menjadi ibadah. Ianya akan berpahala bagi orang yang melakukannya. Sedangkan larangan merupakan sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Andaikan kita melakukannya juga, maka akan menimbulkan dosa dan menimbulkan sanksi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa pernah pada suatu hari, kata beliau, saya mendengarkan Rasulullah bersabda. Apa kata Nabi? Innallahu karihalakum salasan. Sesungguhnya Allah membenci 3 perkara apabila dilakukan oleh seseorang salah satu 3 perkara ini. Kalau yang dibenci oleh Allah dan Rasul, itu berarti larangan yang tidak boleh kita buat dan harus kita tinggalkan. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, apakah 3 perkara yang dibenci oleh Rasulullah? Yang pertama, kata beliau, qila wa qala, banyak mengucapkan ini dan itu yang tidak bermanfaat. Artinya banyak bicara, tapi bicara itu tidak bermanfaat, tidak ada gunanya dalam kehidupan kita. Allah berikan kepada kita alat untuk bicara,
yaitu mulut kita dan lidah kita. Mulut dan lidah ini dikontrol oleh akal dan pikiran kita. Dia akan mengucapkan sesuatu yang diperintahkan oleh hati kita, yang diproses untuk mengucapkan sesuatu tersebut. Maka orang yang berbicara sembarangan, yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna, ini merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasul. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, di dalam ilmu akhlak diajarkan kepada kita bahwasanya mulut dan lidah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang pertama hendaklah banyak kita gunakan untuk membaca kitab-kitab Allah. Artinya membaca ilmu. Dengan lidah kita, dengan mulut kita, kita dapat menuntut ilmu. Dan yang kedua, lisan kita hendaklah banyak kita gunakan untuk menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah dalam rangka zikir kepada Allah, mendekatkan diri kepadanya. Dan inilah manfaat yang utama lisan kita atau mulut kita yang harus kita gunakan setiap saat dalam kehidupan kita. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, maka kalau ada orang yang suka mengucapkan ini dan itu, qala wa qila, yang tidak ada manfaatnya, maka ini merupakan sesuatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama dikatakan oleh Nabi. Yang kedua kata beliau adalah yang dibenci Allah dan Rasul wa ida'atul mal, menyia-nyiakan harta. Sesungguhnya kita dalam kehidupan kita ini Allah karuniakan harta. Harta sesuatu yang dicintai oleh orang dalam kehidupannya dan ianya bermanfaat buat kita. Tetapi ketahuilah kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, bahwa harta yang banyak yang Allah anugerahkan kepada manusia dapat digunakan untuk dua perkara. Yang pertama, dipergunakan orang untuk melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan amal yang nilainya ibadah. Tetapi tidak kurang jumlahnya orang yang mempergunakan hartanya untuk melakukan maksiat, melakukan perbuatan dosa, melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Bukankah orang melakukan ibadah dengan harta, menunaikan ibadah haji, melakukan umrah, melakukan salat dan puasa, itu kita gunakan dan kita barengi dengan harta kita. Tetapi juga banyak orang yang menggunakan hartanya untuk berjudi, untuk melakukan maksiat dan perbuatan-perbuatan dosa yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menggunakan harta dengan jalan yang sia-sia, yang tidak diridai Allah, ini disebut dengan menyia-nyiakan harta. Ida'atul mal, menyia-nyiakan harta. Dan perbuatan ini dibenci oleh Allah dan dibenci oleh Rasul. Artinya Allah melarang perbuatan itu dan Rasulullah juga melarang perbuatan itu untuk kita lakukan. Maka andaikan Allah karuniakan kepada kita harta, maka gunakanlah untuk kebaikan. Kita gunakan untuk jalan dakwah, untuk membangun masjid tempat ibadah, membangun sekolah agama, untuk pendidikan anak-anak dan kepentingan-kepentingan lain yang nilainya adalah ibadah. Sehingga sampai nanti kita sudah meninggal dunia, sudah meninggalkan dunia ini, sudah masuk ke dalam kubur kita, yang harta tersebut akan tetap memberikan manfaat kepada kita. Inilah orang yang tidak menyia-nyiakan hartanya. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, itu yang kedua. Yang ketiga kata Nabi, yang dibenci oleh Allah dan Rasul adalah wa kasratus su'al. Apabila orang banyak menanyakan sesuatu yang tidak bermanfaat.
menanyakan ini dan itu yang tidak bermanfaat. Bertanya pada prinsipnya adalah bagus dan diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Allah mengatakan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada orang yang tahu andaikan kamu tidak mengetahui. Tapi pertanyaan di sini yang dimaksud oleh Allah adalah pertanyaan yang bermanfaat mengenai hukum-hukum Allah, mengenai kepentingan agama Allah. Andaikan kita tidak mengerti sesuatu, maka kita tanyakan kepada orang yang tahu, kepada orang yang mengerti. Secara sekarang orang sebut dengan ditanyakan kepada pakarnya. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, tapi ada pula orang yang bertanya yang sifatnya nyinyir, padahal pertanyaannya tidak ada manfaatnya. Maka ini juga tidak disukai oleh Nabi dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang yang beriman harus memperhatikan apa yang harus kita tanyakan dan apa yang tidak penting kita tanyakan. Karena semua yang kita lakukan itu ujung-ujungnya bersangkut dengan nilai ibadah, bersangkut dengan nilai amal kita. Akibat daripada perbuatan kita itu, kita akan menerima kebaikan atau keburukan. Kebaikan kalau dia bernilai ibadah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan keburukan kalau dia menjadi sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasul. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan kita umat Islam akan dapat mempergunakan lidah kita dengan benar sesuai dengan yang Allah ridhai dan menjaga harta kita yang Allah berikan kepada kita yang sangat kita butuhkan dalam hidup dan kehidupan kita. Dan jangan kita menjadi orang yang banyak menanyakan persoalan-persoalan yang remeh-temeh yang tidak penting dalam kehidupan kita. Andaikan kita menjadi orang yang bertanya, tanyakan barang yang bermanfaat, yang akan menjadi ilmu, yang jadi informasi dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita dan memberikan keampunan kepada kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat ya qadil hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإذا القربى فالحشى والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.